warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam BEK 2 tahun 2024. Saya Nurdiana SPDI, mahasiswi PPG BEK 2 tahun 2024. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan dengan NIM 2421100242. Saya mengajar sebagai guru pendidikan agama Islam di UPT SD Negeri 01 Rasau, Kecamatan Torgamba, Labuhan Batu Selatan. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di fase C kelas 5 dengan materi Quran Surah Al-Ma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran, alangkah bagusnya kita membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan shalihan. Amin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mengabsen dulu. Lihat kiri kanan siapa teman kita yang gak hadir. Alhamdulillah masih diberikan kepada kita kesehatan untuk melaksanakan pelajaran pada hari ini. Nah, tanda cinta kita kepada tanah air dan bangsa, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk berdiri. Pembelajaran yaitu peserta didik mampu memahami pesan pokok Quran Surah Al-Ma'un dengan baik dan benar. Pernahkah kamu membantu anak yatim? Pernah, Bu. Ya, pernah. Bagaimana sih harusnya sikap kita terhadap anak yatim? Sekarang kita ekstrim dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukazzibu bid-din fadhalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum 'an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Diana pada pembelajaran FAI materi pesan pokok surah Al-Ma'un. Asbabun nuzul adalah sebab turunnya ayat atau surah dalam Al-Quran. Sebab turun ayat 1 sampai 3 menyebutkan bahwa ada orang yang ingin hendaknya diperselisihkan oleh para perangi, yaitu Abu Sufyan, Abu Jahal, Al-Ar bin Walid atau orang lain yang setiap minggu membeli seekor unta. Suatu ketika ada anak yatim yang datang meminta sedikit daging yang disembelih. Sebab turunnya ayat 4 sampai 7 dalam riwayat diceritakan dari Ibnu Abbas bahwa pada masa Rasulullah ada sekelompok orang munafik yang rajin ibadah sholat, namun sholatnya tidak diniatkan karena Allah, melainkan karena ingin dilihat dan dipuji orang lain. Ketika dilihat orang lain, mereka terlihat khusyuk, tetapi ketika tidak dilihat orang lain, mereka sholat seenaknya, bahkan sering menyepelekan dan memenggalkannya. Pesan indah surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un memberikan pesan supaya menghindari perilaku tercela. Surah Al-Ma'un menyebutkannya sebagai pendusta agama. Ayat 1. Pada ayat ini Allah menanyakan kepada Nabi Muhammad tentang orang yang mendustakan agama. Pendusta agama disebut sebagai ingkar terhadap hari kiamat. Ayat kedua, para pendusta agama adalah orang-orang yang menghakikan yakin, yaitu mereka menyakiti hatinya, berbuat zalim, dan menggunakan hak mereka secara tidak adil, serta tidak peduli terhadap hidup mereka. Ayat yang ketiga, segeralah berbagi kepada siapapun, khususnya fakir miskin di sekeliling kita. Jangan membiarkan tangan kita terbelenggu atau berat bukan orang lain. Ayat yang keempat, celaka orang yang sholat tetap memiliki perilaku tercela. Allah mengancam orang yang sholat tetapi tidak sampai di hatinya. Seharusnya semakin khusyuk sholatnya, maka semakin terpuji akhlaknya. Ayat yang kelima, orang yang lalai sholatnya antaranya adalah malas-malasan, menyepelekan sholat, mengerjakan di luar waktu yang ditetapkan, dan tidak memenuhi ketentuan. Mereka hanya sekedar sholat untuk menunjukkan kewajiban saja. Ayat yang keenam, orang yang bermulia, yaitu mereka beribadah dan sholat semata ingin mendapatkan kemuliaan. Mereka tidak ikhlas mengabdi kepada Allah. Ibadah yang diikuti dengan perbuatan dia sangatlah rugi. Ayat yang ketujuh menceritakan orang yang enggan memberikan bantuan kepada sesama, walaupun hanya sekedar meminjamkan barang untuk keperluan sehari-hari.
Pesan pokok, pesan yang terkandung dalam surah Al-Maun. 1. Manusia harus memiliki kepedulian terhadap pemimpin. 2. Manusia memiliki rasa hormat terhadap fakir miskin. 3. Sholat dengan khusyuk semata-mata karena Allah. 4. Menghindari riya atau pamer. Nah, dari video yang Ibu tayangkan, adakah di situ ciri-ciri penista agama? Ya, apa itu? Iya, di situ tadi ditayangkan bahwa ada seorang anak yatim piatu membutuhkan makanan, tetapi ada yang tidak memberikannya. Itu dari video yang kita tayangkan. Dari sini tadi, adakah yang kamu dapat dari materi Quran Surah Al-Maun? Apa? Ancaman terhadap mereka yang tergolong menodai agama, yakni mereka yang menindas anak yatim, tidak menolong orang pun, dan mengingkari lalai dalam sholatnya, dengan menolong dengan barang berguna. Iya, itulah dari tayangan video kita. Berarti kita apabila ada fakir miskin anak yatim yang hendak diberikan makanan, berikanlah. Janganlah seperti mereka yang menolak untuk memberikan makanan kepada fakir miskin. Paham? Iya. Nah, Ibu mau bertanya kepada anak Ibu semuanya ya. Dari pelajaran ini Surah Al-Maun, apakah arti dari Al-Maun? Barang-barang yang berguna. Al-Maun terdiri berapa ayat? 7 ayat. Surah Al-Maun terdiri dari 7 ayat. Al-Maun diturunkan di kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Sebelum berpindah Rasulullah, maka surah Al-Maun ini sudah diturunkan di kota Makkah. Al-Maun termasuk surah Makkiyah. Kenapa dikatakan di surah Makkiyah? Karena diturunkan di kota Makkah. Karena diturunkan di kota Makkah. Karena di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada, di situ diturunkan kitab suci Al-Qur'an. Paham? Paham semuanya? Iya. Nah, sekarang Ibu mau membagi kelompok, yaitu kelompok 1, 2, 3, 4. Ibu mau membagikan LKPD dalam berkelompok. Ditulis, dijawab. Ibu memberikan waktu 10 menit mulai dari sekarang.
Dia dapat mengetahui pengertian surah Al-Maun dan sebabnya diturunkan surah Al-Maun. Iya. Dan selanjutnya Ibu memberikan pelajaran minggu yang akan datang. Kita mempelajari tentang